Diskusi saya kali ini masih di seputar apa yang dinarasikan oleh seorang Reza Indragiri. Saya sudah memberikan apresiasi yang tinggi buat seorang Reza, bahwa ia adalah salah satu pakar psikologi forensik yang otoritatif dan apa yang ia punyai itu telah membantu banyak pihak, khususnya publik luas, untuk menyelesaikan banyak persoalan-persoalan yang viral yang membutuhkan informasi yang datang dari orang yang mengetahui sebuah pengetahuan dan keahlian, dan psikologi forensik sebagai keahliannya itu telah menolong banyak pihak. Karena itu kita memberi sikap respek dan hormat pada seorang Reza. Tetapi teman-teman, nampaknya Reza tersandung kali ini. Ia menjadi orang yang kehilangan kecerdasan sosial, bahkan kepakarannya dipertanyakan. Bahkan saya sudah mengatakan dalam konten saya sebelumnya, Reza sudah mati kepakarannya. Ini adalah catatan saya yang kedua untuk memberikan pandangan alternatif ketika kita membincang seorang Reza Indragiri. Ketika ia membangun narasi bahwa isi kepala Gibran itu perlu dipertanyakan dan dipersoalkan, karena Gibran harus disebut sebagai beban bagi pemerintahan Prabowo. Maka disitulah persoalan kita. Mari membincang hal ini. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, kepakaran seseorang itu diukur dari bagaimana ia berkontribusi dalam turut menyelesaikan berbagai macam persoalan-persoalan di ranah publik yang membutuhkan atensi, perhatian, dan karena itu berbagai macam pandangan yang datang dari sebuah keahlian itu membutuhkan kerja-kerja yang serius. Dan dalam konteks ini, Reza Indragiri harus disebut sebagai salah seorang pakar psikologi forensik yang telah banyak membantu kita semua. Tetapi catatan kritis ini sekali lagi harus ditempatkan sebagai alternatif berpikir ketika kita coba melihat narasi yang dibangun oleh seorang Reza, yang sekali lagi narasi itu saya katakan hanya datang dari sebuah pandangan yang nyinyir belaka, yang datang dari disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Karena itu tidak pernah kita menemukan perspektif edukasi ketika Reza Indragiri mencoba membedah secara kritis menurutnya isi kepala Gibran. Isi kepala Gibran menurutnya harus dipertanyakan kualitas, kapasitas, dan juga reputasi seorang Gibran yang menurutnya Gibran itu telah menjadi beban dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Saya ingin katakan teman-teman dan sekaligus kepada Bung Reza Indragiri, ketika Prabowo Subianto memilih Gibran sebagai wakilnya untuk maju dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden, saya yakin bahwa Prabowo sebagai seorang yang punya reputasi yang tidak perlu diragukan lagi. Ia sudah berkalkulasi sangat matang, ia sudah mempertimbangkan sangat matang. Dan itu terbukti bahwa pilihan Prabowo tidak salah. Prabowo dan Gibran satu paket yang maju dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden ternyata memenangkan kontestasi. Apakah itu tidak cukup untuk mengatakan bahwa seorang Gibran bukan beban bagi Prabowo Subianto? Bahkan hari ini kita bisa melihat bagaimana kinerja dan upaya dalam bentuk karya yang dilakukan oleh Gibran ketika statusnya adalah definitif wakil presiden. Ia ingin buktikan secara baik. Dan ia tidak ingin hanya menjadi beban bagi seorang Prabowo atau menjadi pelengkap penderita atau menjadi ban serep bagi seorang Prabowo. Lagi-lagi pandangan seorang Reza Indragiri ketika ia mencoba membangun narasi yang katanya datang dari analisis psikologi forensik. Harusnya analisis psikologi forensik itu memeriksa
betapa banyak apresiasi orang terhadap seorang yang bernama Gibran Rakabuming Raka. Karena itu tidak tepat kalau kita mengatakan atau Anda mengatakan bahwa ia dipertanyakan kualitas, kapasitas, dan reputasi. Karena bukankah ketiga istilah itu, kualitas, kapasitas, dan reputasi itu dibentuk oleh waktu. Dan kematangan-kematangan seseorang itu dibentuk oleh waktu dan pengalaman. Karena itu tidak fair dan tidak adil untuk mengatakan bahwa seorang Gibran dipertanyakan kualitas, kapasitas, dan reputasinya justru karena ia muda. Bukankah rakyat kita telah memberikan kesempatan ia bersama Prabowo untuk menjadi presiden dan wakil presiden? Bukankah waktu ini adalah pengalaman yang akan dimanfaatkan dengan baik oleh seorang Gibran untuk memainkan peran-perannya, sehingga orang kemudian akan menunjukkan bahwa ia ternyata telah memainkan peran, sehingga ia punya reputasi, punya kualitas, punya kemampuan untuk memainkan peran sebagai seorang wakil presiden. Jadi analisis psikologi forensik dari seorang Reza Indragiri nampaknya gagal membaca apa yang sedang dilihat publik luas terhadap seorang muda yang bernama Gibran Rakabuming Raka. Harusnya ia cukup fair untuk seimbang. Itulah yang saya ingin katakan, teman-teman. Sebuah narasi itu tidak bebas kepentingan. Tidak ada pengetahuan yang bebas kepentingan. Semua pengetahuan syarat kepentingan, tidak ada pengetahuan yang free value. Semua kita penuh kepentingan. Termasuk ada yang mengatakan, apakah Simon John dan akun meragukan filsafat ini tidak syarat kepentingan? Saya ingin katakan saya juga syarat kepentingan. Tetapi kepentingan saya adalah ingin memberikan tawaran alternatif dalam membaca realitas atau fenomena. Dalam konteks ini, cara membaca seorang Reza yang hanya mengkritik tanpa pernah mengapresiasi, walaupun ia juga katakan ketika ia diwawancarai bahwa sekarang dia menyebut Gibran dengan Bapak, Wakil Presiden. Tetapi apa yang secara umum kita lihat dalam wawancara itu menunjukkan bahwa ia sesungguhnya tidak menunjukkan sikap respek dan hormat yang tulus, yang murni, yang sejati. Inilah catatan yang perlu kita timbang, bahwa apa yang dikatakan oleh Reza Indragiri itu kalau hanya datang dari perspektif yang kritis, itu kita hati-hati, bisa jatuh dalam sikap nyinyir belaka, bahkan disinformasi, fitnah, dan kebencian belaka. Dan tanpa sikap yang seimbang, yaitu melihat dengan kacamata apresiatif, maka kita tidak pernah akan menjadi orang yang utuh dan holistik dalam melihat seorang yang bernama Gibran Rakabuming Raka. Jadi maaf Bung Reza, catatan saya yang kedua tentang Anda ini juga tidak pernah atau tidak menemukan bahwa Anda seorang pakar di bidang psikologi forensik. Mungkin hari ini Anda sudah terjebak dalam sebuah perspektif yang sering saya katakan nyinyir belaka, tidak mengedukasi. Anda memang guru kecurigaan yang kritis, tetapi sikap Anda yang kritis tapi tanpa dibarengi dengan apresiasi, itu membuat Anda terjebak dalam kegaduhan-kegaduhan untuk selalu mencari kambing hitam. Atas siapa yang harus kita kambing hitamkan di tengah-tengah kekisruhan dalam hidup berpolitik dan berdemokrasi kita di tanah air kita. Sangat disayangkan bahwa cara Anda membangun narasi dan argumentasi yang katanya itu datang dari kepakaran psikologi forensik Anda, itu tidak seimbang dan menolong kami untuk menemukan perspektif yang jauh lebih utuh, yang lebih kaya, lebih mendalam tentang bagaimana membaca realitas termasuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam hal ini para pemimpin kita, termasuk Gibran Rakabuming Raka. Kritik boleh, tetapi kritik harus dibarengi dengan apresiasi. Tanpa mengapresiasi, kita akan menjadi orang yang nyinyir belaka. Kita guru kecurigaan, tapi kalau hanya nyinyir belaka, kita kehilangan kesempatan untuk mengedukasi banyak orang.